Halo sahabatku, kembali lagi di cerita Momo. Siapa di sini yang setuju kalau diamnya istri yang sabar itu lebih menakutkan daripada marahnya? Hari ini kita punya kisah yang super gregetan. Bayangkan, seorang suami dengan sombongnya membentak istrinya, mulai besok urus hidupmu sendiri. Kau boros, uangku habis karenamu. Dan apa reaksi istrinya? Dia tidak menangis, dia tidak memohon, dia cuma menjawab satu kata, "Oke." Tapi di balik kata, "oke," itu tersimpan rencana yang akan membuat suaminya menyesal seumur hidup. Penasaran kan bagaimana cara istri cerdas memberi pelajaran pada suami yang tak tahu diuntung? Eits, sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk kita absen dulu biar makin akrab. Jangan lupa pencet tombol like dan subscribe dulu ya. Terus ramaikan kolom komentar dengan nama kalian, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat cerita Momo paling jauh dari kota mana aja? Sudah siap melihat pembalasan yang elegan? Yuk, kita mulai ceritanya. Mulai besok urus hidupmu sendiri. Kau boros, uangku habis karenamu. Suara bentakan Arga menggema begitu keras di ruang tengah rumah kami yang luas. Wajah suamiku itu merah padam, napasnya memburu, dan telunjuknya terarah tepat ke depan wajahku. Di lantai, berserakan lembaran tagihan kartu kredit dan struk belanja bulanan yang baru saja ia lempar dengan kasar. Aku hanya berdiri diam, menatap nanar kertas-kertas itu. Padahal, jika Arga mau teliti sedikit saja membaca rinciannya, ia akan melihat bahwa deretan angka itu bukan untuk tas mewah, sepatu branded atau perhiasan untukku. Itu adalah tagihan listrik rumah yang memang besar karena AC di kamar ibunya, Ibu Ratna, harus menyala 24 jam. Itu adalah tagihan susu formula mahal untuk anak kami, Dika, yang alergi susu sapi biasa. Itu juga biaya catering untuk acara arisan keluarga besar Arga minggu lalu, yang ia banggakan di depan saudara-saudaranya. Namun, di mata Arga saat ini, aku hanyalah istri benalu. Istri yang tidak bekerja, yang hanya tahu menghabiskan gaji suaminya yang menjabat sebagai manajer pemasaran. Kenapa diam saja? Merasa bersalah? Arga kembali mendesak, matanya menatapku merendahkan. Kamu pikir gajiku itu air yang mengalir terus? Bulan ini saja tabunganku tergerus hampir 10 juta hanya untuk menutup kartu kreditmu. Kamu ini istri macam apa, Nadia? Bisanya cuma menodong tangan. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan gejolak di dada. Ingin rasanya aku tertawa keras di depannya. 10 juta? Dia ribut soal 10 juta? Dia lupa atau pura-pura tidak tahu kalau mobil Pajero yang ia bawa ke kantor setiap hari itu cicilannya siapa yang bayar? Dia tidak sadar kalau rumah 2 lantai di kawasan elit ini sertifikatnya atas nama siapa? Selama 5 tahun pernikahan kami, aku memang memilih diam. Aku membiarkan Arga merasa menjadi raja. Aku menggunakan uang hasil investasi dan bisnis properti warisan mendiang ayahku untuk menutupi semua kekurangan gaya hidup Arga. Namun aku melakukannya secara diam-diam. Aku mentransfer uang ke rekening Arga dengan nama samaran, bonus kinerja, dari kantor pusat agar dia merasa dihargai. Aku membayar lunas cicilan-cicilan itu lewat auto debit, rekening pribadiku supaya dia tidak pusing. Tapi hari ini, harga dirinya yang melambung tinggi itu justru ia gunakan untuk menginjak-injakku. Jawab, Nadia. Jangan cuma diam seperti orang bodoh. Aku menatap mata suamiku lekat-lekat. Perlahan, aku membungkuk, memungut satu lembar tagihan yang ada di dekat kakiku, lalu meletakkannya dengan tenang di atas meja. Mas Arga, suaraku terdengar datar, tanpa nada tinggi, tanpa air mata. Kamu yakin mau aku mengurus hidupku sendiri? Kamu yakin tidak mau lagi membiayai apapun di rumah ini? Sangat yakin. Arga menjawab cepat dengan nada angkuh. Ia mengeluarkan dompetnya, mengambil kartu debit platinum miliknya, yang saldonya sebenarnya sering aku isi diam-diam, dan memasukkannya kembali ke saku jasnya seolah takut aku akan merebutnya. Mulai detik ini, aku stop semua akses keuanganmu. Makan, beli bensin, pulsa, urus sendiri. Aku lelah memelihara istri boros sepertimu. Biar kamu rasakan susahnya cari duit. Hening sejenak. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Oke, jawabku singkat.
Arga tampak terkejut dengan reaksiku yang begitu tenang. Mungkin dia berharap aku akan menangis, bersimpuh di kakinya, dan memohon agar tidak dicampakkan secara finansial. Reaksi datarku sepertinya justru melukai egonya. Bagus kalau kamu sadar diri. Jangan harap kamu bisa minta bantuan ibu nanti. Ibu pasti setuju dengan keputusanku. Dia sudah lama bilang kalau kamu itu istri yang tidak pandai mengatur uang. Cibir Arga sambil membetulkan dasinya. Ia lalu melangkah pergi menuju kamar tidur utama, membanting pintu dengan keras sebagai tanda percakapan kami selesai. Aku menghela napas, lalu melirik jam dinding. Pukul 7 malam. Sebentar lagi Ibu Ratna, ibu mertuaku, akan datang berkunjung untuk menginap beberapa hari. Biasanya, aku akan sibuk di dapur menyiapkan hidangan istimewa kesukaan ibu, sop buntut dan perkedel kentang, dengan bahan-bahan premium yang kubeli di supermarket impor. Tapi, bukankah Arga baru saja bilang, urus hidupmu sendiri? Dengan langkah ringan, aku berjalan menuju dapur. Bukan untuk memasak, tapi untuk mematikan kompor yang tadi sedang merebus daging. Aku membuang air rebusan itu ke wastafel. Daging kualitas terbaik yang sudah kusiapkan, aku masukkan kembali ke dalam wadah dan kusimpan di freezer, bagian paling bawah. Malam ini, dapur akan tutup. Aku naik ke lantai atas, masuk ke kamar tamu tempat biasa aku bekerja. Aku membuka laptopku, login ke akun perbankan digitalku yang asli. Saldo yang tertera di sana memiliki jumlah nol yang jauh lebih banyak daripada gaji tahunan Arga. Tanganku lincah menari di atas keyboard. Hal pertama yang kulakukan adalah membatalkan sistem auto debit untuk tagihan listrik rumah ini. Kemudian, aku membatalkan pembayaran otomatis untuk kartu kredit tambahan yang dipegang Arga. Terakhir, aku mengirim pesan singkat pada asisten pribadiku yang selama ini kurahasiakan keberadaannya dari Arga. Pak Joko, tolong hentikan transfer, bonus triwulan, ke rekening Arga Saputra mulai bulan ini. Alihkan dananya ke panti asuhan biasa. Terima kasih. Send. Ponselku bergetar. Balasan dari Pak Joko masuk dengan cepat. Siap, Bu Nadia. Dilaksanakan. Apakah ada instruksi lain untuk aset yang dipakai Bapak? Aku mengetik balasan. Tunggu instruksi selanjutnya. Biarkan dia menikmati kemandiriannya dulu. Setelah menutup laptop, aku mendengar suara klakson mobil di depan pagar. Itu pasti Ibu Ratna. Biasanya, aku akan berlari membukakan pintu, menyambutnya dengan senyum, membawakan tasnya, dan menyuguhkan teh hangat. Namun kali ini, aku hanya duduk manis di kursi kerjaku. Aku mengambil majalah bisnis dan mulai membaca. Di bawah sana, terdengar suara Arga yang teriak-teriak memanggil namaku. Nadia, bukain pintu. Ibu datang. Kamu tuli ya? Aku tidak beranjak. Aku membalik halaman majalah dengan santai. Arga terdengar menggerutu keras, langkah kakinya berdebu menuruni tangga. Terdengar suara pintu utama dibuka, disusul suara cempreng Ibu Ratna yang khas. Ya ampun, Arga. Istrimu mana? Kok ibu datang tidak disambut? Mobil ibu banyak barang bawaan ini, berat. Masa ibu yang bawa masuk sendiri? Nadia ada di atas, Bu. Biasa, lagi ngambek gara-gara Arga tegur soal uang. Suara Arga terdengar mengadu. Dasar perempuan manja. Sudah tidak kerja, boros, pemalas lagi. Harusnya dia bersyukur punya suami sukses sepertimu. Gah. Panggil dia turun. Suruh buatkan ibu minum, ibu haus macet-macetan tadi. Aku mendengar langkah kaki Arga menaiki tangga dengan cepat. Pintu kamar tamu didobrak kasar. Arga berdiri di sana, wajahnya makin garang melihatku sedang santai membaca majalah. Heh, kamu dengar tidak ibu datang? Turun. Biksakan teh dan bawakan koper ibu, perintahnya. Aku menatapnya sekilas, lalu kembali fokus pada majalah. Kan Mas bilang, urus hidup masing-masing. Itu ibumu, tamumu. Jadi, urus sendiri. Aku sedang sibuk. Sibuk apa? Sibuk baca majalah tidak berguna itu? Arga merampas majalah dari tanganku dan melemparnya. Jangan memancing emosiku ya, Nadia. Cepat turun atau... Atau apa? Tantangku tenang. Mas mau potong uang belanja lagi?
Kan sudah Mas lakukan tadi. Aku sudah tidak punya kewajiban melayanimu atau keluargamu kalau nafkah saja Mas hitung-hitungan. Arga ternganga. Ia tidak menyangka ancamannya tadi sore langsung kubalas kontan secepat ini. Wajahnya merah menahan marah, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk berdebat lagi. Awas kamu ya. Jangan harap dapat 1 rupiah pun dariku besok. Ancamnya, lalu berbalik pergi sambil membanting pintu. Aku tersenyum miring. Besok? Kita lihat siapa yang akan menangis besok pagi, Mas Arga. Sinar matahari pagi menembus celah gorden kamar, menyilaukan mata Arga yang baru terbuka. Ia menggeliat, tangannya meraba sisi tempat tidur di sebelahnya. Kosong. Dingin. Biasanya, di jam segini, di meja Naka samping tempat tidur sudah tersedia secangkir kopi hitam panas dengan gula aren kesukaannya, lengkap dengan koran pagi yang sudah dilipat rapi. Aroma nasi goreng mentega atau roti panggang selain nanas buatan rumah seharusnya sudah memenuhi indera penciumannya. Namun pagi ini, udara terasa hampa. Hanya bau pewangi ruangan otomatis yang menyengat. Arga duduk, kepalanya sedikit pusing. Nadia, panggilnya serak. Hening. Tidak ada sahutan lembut yang biasa menjawab panggilannya. Arga mendengus kesal. Ia bangkit dan berjalan menuju lemari pakaian. Biasanya, setelan kemeja kerja, celana bahan yang sudah licin disetrika, das yang serasi, hingga kaos kaki dan celana dalam, sudah tertata rapi di atas bed cover. Hari ini, tempat tidur itu bersih, tak ada apa-apa di sana. Dengan kasar ia membuka pintu lemari. Pakaian-pakaian di dalamnya tergantung rapat, namun sebagian besar tampak kusut bekas cucian yang belum disetrika. Arga mengacak-acak tumpukan baju dengan emosi. Nadia, di mana kemeja biru navy yang baru kuambil dari laundry? Teriaknya kencang. Pintu kamar mandi terbuka. Aku keluar dari sana, sudah rapi dengan balutan blus putih gading dan celana kulot berwarna beige. Rambutku yang biasanya hanya dikuncir asal saat di rumah, kini tergerai indah setelah di-blow. Wajahku yang biasanya polos tanpa riasan saat pagi, kini tampak segar dengan make-up tipis yang elegan. Arga tertegun sejenak melihat penampilanku. Ia seperti melihat sosok asing. Istri yang biasanya berdaster dan bau bawang saat pagi, kini terlihat seperti wanita karir papan atas. Kamu mau kemana rapi begitu? Tanyanya, nada suaranya sedikit menurun karena kaget. Aku berjalan melewati Arga tanpa menoleh, menuju meja rias untuk mengambil tas tanganku. Ada urusan. Bukankah semalam Mas bilang urus hidup masing-masing? Terus baju kerjaku gimana? Kamu nggak lihat ini kusut semua? Arga menunjuk lemari yang berantakan. Aku menatapnya lewat pantulan cermin, sambil memoleskan lipstik merah bata. E-Laundry kiloan di depan komplek buka jam 8. Atau kalau Mas mau hemat, setrika ada di ruang E-Laundry belakang. Masih ingat cara pakainya, kan? Wajah Arga memerah menahan amarah. Kamu benar-benar istri durhaka ya? Ibu ada di bawah, kamu malah mau keluyuran. Ibu juga bisa urus dirinya sendiri. Beliau bukan bayi, jawabku santai, lalu melangkah keluar kamar meninggalkan Arga yang berdiri mematung dengan kepalan tangan gemetar. Saat menuruni tangga, aku melihat Ibu Ratna sudah duduk di meja makan. Wajah mertuaku itu tertekuk masam. Di hadapannya hanya ada gelas kosong. Nadia, kamu ini gimana sih? Ibu sudah duduk 10 menit di sini. Mana sarapannya? Ibu mau teh manis panas, gulanya sedikit saja, terus ibu mau bubur ayam buatanmu. Perut ibu sakit kalau telat makan. Omel Ibu Ratna begitu melihatku. Aku berhenti sejenak di ujung tangga, tersenyum manis. Maaf ya, Bu. Dapur tutup. Bahan makanan habis dan Mas Arga tidak memberi uang belanja. Jadi mulai sekarang, ibu minta sama Arga saja ya. Apa? Arga kan kerja capek-capek cari uang, masa dia juga yang harus urus makan? Kamu kan istrinya. Mantan babunya, Bu. Lebih tepatnya begitu, koreksiku. Saya permisi dulu. Selamat pagi. Aku melenggang pergi keluar rumah. Di garasi, aku tidak mengambil mobil keluarga yang biasa kupakai untuk antar jemput anak atau belanja. Aku memesan taksi online premium. Biarlah Arga dan ibunya menikmati kekacauan pagi ini. Sementara itu, di dalam rumah, Arga kelimpungan.
Ia akhirnya terpaksa memakai kemeja lama yang sedikit kekecilan dan belum disetrika rapi, karena ia tidak punya waktu. Dengan terburu-buru, ia turun ke bawah, mendapati ibunya sedang mengomel panjang lebar tentang betapa buruknya menantunya itu. "Sudahlah, Bu. Nanti Arga tegur dia lagi. Sekarang kita cari sarapan di luar saja. Arga lapar, mau telat ngantor juga?" ajak Arga sambil menyambar kunci mobil Pajeronya. "Ibu mau makan di restoran Padang yang mahal itu, Ga? Biar Nadia tahu rasa kita bisa makan enak tanpa dia," pinta Ibu Ratna. "Iya, gampang. Ayo." Mereka berangkat. Sepanjang perjalanan, Arga merasa mobilnya agak berat. Ia melirik indikator bensin. Lampu kuning sudah menyala berkedip-kedip. "Sial," umpat Arga pelan. Biasanya bensin selalu penuh. Ia lupa bahwa setiap minggu, aku yang selalu membawa mobil itu ke pom bensin, mengisinya penuh dengan uang pribadiku, dan mencucinya di tempat car wash terbaik agar Arga selalu terlihat bona fide di depan kliennya. Arga membelokkan mobil ke SPBU. Ia meminta petugas mengisi full tank. Saat hendak membayar, ia mengeluarkan kartu debit andalannya, kartu yang sama yang ia pamerkan padaku semalam. "Maaf, Pak. Saldonya tidak cukup," ujar petugas SPBU setelah mencoba menggesek kartu itu 2 kali. Arga melotot. "Ngawur kamu. Di situ ada puluhan juta." Keterangannya, Pak. Mau coba kartu lain?" Jantung Arga berdegup kencang. Ia ingat, semalam ia memang mentransfer 10 juta untuk membayar tagihan kartu kreditnya, tapi seharusnya sisa gaji bulan lalu masih ada. Ia lupa bahwa gaya hidupnya yang sering menraktir teman-temannya di bar setiap Jumat malam telah menggerus gajinya sendiri. Selama ini, akulah yang selalu menambal saldonya setiap kali ia boros, tanpa ia sadari. Dengan wajah merah padam karena antrian di belakang mulai membunyikan klakson, Arga mengeluarkan uang tunai dari dompetnya. Lembaran 100.000 terakhir. "Pas-pasan. Ini. Sisanya nanti saya bayar pakai uang receh," gumam Arga menahan malu. Ibu Ratna yang duduk di sebelah hanya mengipas-ngipas wajahnya. "Lama sekali sih, Ga? Panas nih. AC mobilmu kok nggak dingin ya?" Arga baru sadar, AC mobilnya memang terasa panas. Freonnya habis. Jadwal servis rutin sudah lewat 2 minggu lalu. Biasanya, notifikasi jadwal servis masuk ke ponselku, dan aku yang mengurusnya. Arga tidak pernah tahu-menahu soal perawatan kendaraan. Baginya, mobil itu benda ajaib yang selalu siap pakai. Sampai di kantor dengan mood yang hancur, perut lapar, karena uang tunai habis buat bensin, mereka batal makan di restoran Padang dan hanya beli roti di minimarket. Arga langsung duduk di kursinya. Ia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Hari ini tanggal 15. Tanggal keramat di mana notifikasi transfer masuk biasanya muncul. Bonus kinerja triwulan, sebesar 25 juta rupiah, biasanya masuk tepat jam 9 pagi. Uang inilah yang membuat Arga merasa kaya raya, merasa gajinya besar, sehingga ia berani mengambil cicilan mobil mewah dan barang-barang branded. Ia refresh aplikasi itu. Saldo tidak berubah. Hanya tersisa sisa recehan ratusan ribu. Ia menunggu 10 menit. Refresh lagi. Masih sama. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Cicilan mobil jatuh tempo besok. Tagihan kartu kredit Ibu Ratna yang ia janjikan akan dilunasi juga jatuh tempo lusa. Arga menyambar telepon kantor, menekan nomor ekstensi bagian keuangan. "Halo, Mbak Siska. Saya Arga. Mau tanya, transferan insentif kinerja kok belum masuk ya? Biasanya jam segini sudah ada notifikasi." Di ujung telepon, terdengar suara ketikan keyboard, lalu hening sejenak. "Halo, Pak Arga. Maaf, insentif yang mana ya?" Di sistem penggajian, Pak Arga hanya menerima gaji pokok dan tunjangan transport yang sudah ditransfer tanggal 25 kemarin. Tidak ada jadwal transfer hari ini. "Jangan bercanda, Mbak. Setiap tanggal 15 saya selalu dapat transferan 25 juta. Keterangannya, reward performance." "Cek lagi," bentak Arga panik. "Saya sudah cek mutasi rekening kantor 3 tahun ke belakang, Pak. Tidak pernah ada pengeluaran sebesar itu untuk Bapak di tanggal 15.
Mungkin itu transferan pribadi dari pihak lain? Karena dari pembukuan PT, tidak ada pos anggaran seperti itu. Gagang telepon di tangan Arga terasa licin oleh keringat. Lututnya lemas. Tidak mungkin. Desisnya. Jadi selama ini uang itu, dari mana? Bayangan wajahku yang tersenyum tipis semalam melintas di benaknya. Oke, kataku saat itu. Arga terduduk lemas di kursi kerjanya yang empuk. Ia baru menyadari satu hal mengerikan. Keran air kehidupannya baru saja ditutup rapat, dan ia tidak tahu siapa yang memegang kuncinya. Mas Arga, dipanggil Pak Direktur ke ruangannya sekarang. Suara Rina, sekretaris divisi, membuyarkan lamunan Arga yang sedang menatap nanar layar ponselnya. Arga tersentak kaget. Jantungnya yang tadi sudah berdegup kencang kini berpacu semakin liar. Tidak biasanya Pak Direktur memanggilnya langsung di pagi hari, apalagi di tengah minggu seperti ini. Biasanya, pertemuan dengan Big Boss hanya terjadi saat evaluasi bulanan atau jika ada masalah besar. Oke, Rin. Makasih, jawab Arga gagap. Ia merapikan kemejanya yang kusut, mencoba terlihat senormal mungkin meski keringat dingin masih membasahi punggungnya. Pikirannya kacau. Masalah uang, bonus, yang hilang itu masih menghantui, dan sekarang panggilan mendadak ini menambah beban kecemasannya. Arga berjalan menyusuri lorong kantor yang dingin. Langkahnya terasa berat. Ia mencoba mengingat-ingat apakah ada target penjualan yang meleset, atau keluhan klien yang belum ia tangani. Setahu dia, kinerjanya bulan ini biasa saja. Tidak istimewa, tapi juga tidak buruk. Cukup untuk mempertahankan posisinya, pikirnya. Sesampainya di depan pintu kayu mahoni besar bertuliskan, Direktur Utama, Arga mengetuk pelan. Masuk, terdengar suara bariton dari dalam. Arga membuka pintu dengan hati-hati. Di balik meja kerja yang megah, duduk Pak Handoko, pria parubaya yang disegani di perusahaan ini. Namun, yang membuat napas Arga tercekat bukan hanya kehadiran Pak Handoko, melainkan sosok yang duduk di sofa tamu di sudut ruangan. Seorang wanita dengan setelan blazer hitam elegan, rambut digelung rapi, dan kacamata berbingkai emas yang memberikan kesan cerdas dan tegas. Wanita itu sedang membolak-balik berkas di pangkuannya. Itu Nadia, istrinya. Nadia? Arga terbata, matanya membelalak tak percaya. Kak, kamu ngapain di sini? Nadia tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat wajahnya perlahan, menatap Arga dengan sorot mata yang dingin dan penuh wibawa, tatapan yang belum pernah Arga lihat selama 5 tahun pernikahan mereka. Pak Handoko berdeham, menarik perhatian Arga kembali. Silakan duduk, Arga. Arga duduk di kursi hadapan Pak Handoko dengan kaku, sesekali melirik cemas ke arah Nadia yang kini kembali sibuk dengan berkasnya, seolah Arga tidak ada di sana. Arga, Pak Handoko memulai pembicaraan. Suaranya tenang namun tajam. Saya baru saja kedatangan tamu istimewa hari ini. Ibu Nadia. Arga menelan ludah. Iya, Pak. Dia istri saya. Saya tahu, potong Pak Handoko. Tapi dia datang ke sini bukan sebagai istrimu. Dia datang sebagai perwakilan dari pemegang saham mayoritas baru perusahaan ini, Nusantara Group. Bumi serasa runtuh di bawah kaki Arga. Nusantara Group? Itu adalah konglomerasi bisnis raksasa yang baru saja mengakuisisi perusahaan tempatnya bekerja bulan lalu. Desas-desus tentang pengambil alihan itu memang santer terdengar, tapi tidak ada yang tahu siapa pemilik sebenarnya di balik nama besar itu. Apa maksud Bapak? Arga bertanya bingung, suaranya hampir tak terdengar. Nadia menutup berkas di tangannya dengan suara buk yang pelan namun terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Ia berdiri, berjalan perlahan mendekati meja Pak Handoko. Biar saya yang jelaskan, Pak Handoko, ujar Nadia. Suaranya berbeda. Tegas, profesional, tanpa nada manja yang biasa Arga dengar di rumah. Nadia menatap Arga lurus-lurus. Nusantara Group adalah perusahaan induk yang dikelola oleh keluarga saya, Arga. Ayah saya yang membangunnya. Selama ini, saya memilih menjadi silent investor, tidak ikut campur dalam operasional. Saya percayakan semuanya pada manajemen profesional seperti Pak Handoko. Arga ternganga. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Istrinya? Istri yang ia bentak kemarin sore karena dianggap benalu?
Pewaris tunggal Nusantara Group? Tapi, kamu kan cuma di rumah. Kamu bilang uangmu dari warisan kecil ayahmu. Arga mencoba menyangkal, otaknya menolak menerima kenyataan ini. Warisan, kecil, itu relatif. Mas, jawab Nadia dengan senyum sinis. Bagi sebagian orang, warisan berupa ruko satu pintu itu besar. Bagi saya, warisan berupa kepemilikan saham di 15 perusahaan multinasional, itu tanggung jawab. Nadia meletakkan sebuah amplop coklat di depan Arga. Selama ini aku diam. Aku membiarkanmu bekerja di sini, merintis karir dari bawah, tanpa intervensi. Aku ingin melihatmu tumbuh menjadi pria mandiri yang bisa kuandalkan. Bonus, bulanan 25 juta yang kamu nikmati selama 3 tahun terakhir, itu uang pribadiku yang kuselipkan lewat sistem payroll khusus. Supaya kamu merasa dihargai karena gajimu yang sebenarnya tidak cukup untuk menutupi gaya hidupmu yang hedon. Wajah Arga berubah pucat pasi, seputih kertas. Rahasianya terbongkar. Harga dirinya hancur berkeping-keping di depan bos besarnya sendiri. Kamu membohongiku, tuduh Arga lemah, berusaha membela diri meski sia-sia. Aku menjagamu, Arga, bentak Nadia, nada suaranya meninggi untuk pertama kalinya. Aku menjaga egomu sebagai suami. Tapi apa balasanmu? Kamu menghinaku. Kamu menganggapku beban. Kamu menyuruhku mengurus hidupku sendiri. Nadia menarik napas panjang, kembali menguasai emosinya. Ia menunjuk amplop di meja. Sekarang, aku kabulkan permintaanmu. Aku sudah mengurus hidupku. Perusahaan ini adalah salah satu asetku. Dan sebagai pemilik, aku baru saja melakukan audit internal terhadap kinerja karyawan, termasuk kamu. Tangan Arga gemetar saat meraih amplop itu. Buka, perintah Nadia dingin. Arga membuka amplop itu dengan jari yang kaku. Di dalamnya terdapat selembar surat resmi dengan kop surat perusahaan. Matanya menyusuri baris demi baris tulisan di sana. Surat peringatan keras dan demosi. Berdasarkan evaluasi kinerja, Saudara Arga Saputra dinilai tidak memenuhi target penjualan selama 6 bulan berturut-turut. Selain itu, ditemukan penyalahgunaan fasilitas kantor berupa penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi yang berlebihan dan klaim reimbursement yang tidak sesuai prosedur. Dengan ini diputuskan bahwa Saudara Arga Saputra diturunkan jabatannya dari manajer pemasaran menjadi staf administrasi gudang, efektif mulai hari ini. Staf gudang? Arga membaca tulisan itu dengan suara tercekat. Gajinya akan dipotong lebih dari 60%. Fasilitas mobil ditarik. Ruangan ber-AC ditukar dengan gudang panas di belakang pabrik. Itu masih baik, Arga, kata Pak Handoko menimpali. Kalau bukan karena Ibu Nadia meminta saya untuk tidak langsung memecat kamu, saya sudah proses kamu ke jalur hukum atas dugaan penggelapan dana operasional kecil-kecilan yang kamu lakukan. Arga menatap Nadia dengan pandangan memohon. Dek, ini keterlaluan. Aku suamimu. Masa kamu tega bikin aku jadi kuli gudang? Nadia tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Loh, bukannya Mas Arga yang bilang mau mandiri? Di gudang kamu bisa belajar menghargai setiap rupiah yang kamu dapatkan dengan keringatmu sendiri. Tidak ada lagi bonus siluman dari istrimu yang boros ini. Nadia melirik jam tangannya yang berkilau. Sudah waktunya saya meeting dengan direksi lain. Silakan nikmati jabatan barumu, Mas. Oh ya, mobil Pajero itu inventaris manajer. Kunci harus diserahkan sekarang. Kamu bisa naik angkutan umum atau ojek online untuk pulang nanti. Hemat, kan? Arga merasa dunianya berputar. Dalam waktu kurang dari 24 jam, ia kehilangan kuasa di rumahnya, kehilangan sumber dana rahasianya, dan sekarang kehilangan karir serta harga dirinya. Kunci, Mas, tagih Nadia, menadahkan tangannya. Dengan tangan gemetar hebat, Arga merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci mobil yang selama ini menjadi simbol status sosialnya. Ia meletakkannya di telapak tangan Nadia. Rasanya seperti menyerahkan nyawanya sendiri. Selamat bekerja, Pak Arga, ucap Nadia formal, lalu berbalik dan melangkah keluar ruangan diikuti Pak Handoko, meninggalkan Arga sendirian di ruangan besar itu. Hina, kecil, dan tak berdaya. Di lorong, Nadia menghela napas panjang.
Ada rasa nyeri di dadanya. Bukan rasa bahagia karena balas dendam, melainkan rasa sakit karena harus menghancurkan pria yang pernah ia cintai agar pria itu belajar menjadi manusia. Ini baru permulaan, Mas, bisik Nadia pada dirinya sendiri. Pelajaran sesungguhnya baru akan dimulai di rumah nanti malam. Matahari sore terasa menyengat kulit, seolah ikut mengejek nasib Arga yang kini berdiri canggung di pinggir trotoar depan gedung kantornya yang megah. Biasanya, jam segini ia tinggal melangkah ke lobi, di mana petugas valet sudah menyiapkan Pajero hitam mengkilap miliknya dengan AC yang sudah dingin. Ia akan menyetir pulang sambil mendengarkan musik jazz, terhindar dari debu dan polusi Jakarta. Tapi hari ini, realita menghantamnya telak. Ojeknya atas nama Arga. "Pak?" tanya seorang pengendara motor berjaket hijau yang berhenti di depannya. Arga mengangguk lemah, menahan malu luar biasa saat beberapa mantan bawahannya, yang kini jabatannya lebih tinggi darinya, lewat dengan mobil mereka dan menatapnya heran. Arga buru-buru naik ke boncengan motor itu, memakai helm yang baunya apek, dan menyembunyikan wajahnya di balik kaca helm yang baret-baret. Sepanjang perjalanan pulang, punggung Arga basah oleh keringat. Kemeja kerja yang tadi pagi kusut kini makin tak berbentuk. Pikirannya kalut. Bagaimana ia menjelaskan pada ibunya kalau mobil dinasnya ditarik? Bagaimana ia bilang kalau ia bukan lagi manajer, melainkan staf gudang? Tidak. Ia tidak boleh jujur sekarang. Ibunya punya riwayat darah tinggi. Kalau tahu anaknya jatuh miskin dalam sekejap, bisa gawat. Arga. Ya ampun, kamu kenapa pulang naik ojek? Mana mobilmu? Baru saja Arga melangkah masuk ke halaman rumah, suara pekikan Ibu Ratna sudah menyambutnya. Wanita parubaya itu berdiri di teras dengan wajah panik bercampur kesal. Arga membuka helm dengan tangan gemetar, lalu membayarnya dengan sisa uang receh di saku. Ia memaksakan senyum lelah. Mobil-mobil masuk bengkel, Bu. Ada masalah mesin yang cukup parah, jadi harus rawat inap seminggu. Bohong Arga. Lidahnya terasa keluh mengucapkan kebohongan itu. Ibu Ratna mendengus kecewa. Yah, padahal ibu mau minta antar ke rumah Tante Murni nanti malam. Terus kita mau makan apa malam ini? Dari siang ibu cuma makan biskuit kaleng sisa lebaran yang ada di toples. Istrimu itu benar-benar keterlaluan. Dia tidak pulang sejak pagi. Perut Arga berbunyi nyaring. Ia juga belum makan siang. Tadi di kantin kantor, ia malu masuk karena semua orang sudah tahu berita demosi jabatannya. Gosip menyebar lebih cepat dari api. Akhirnya ia hanya minum air putih dari galon pantry. Ya sudah, kita pesan makan online saja ya, Bu, kata Arga mencoba menenangkan. Ibu mau sate khas Senayan yang biasa itu loh, ga? Sama es teler. Pinta Ibu Ratna tanpa rasa bersalah, tidak peduli wajah anaknya yang tampak seperti mayat hidup. Arga merogoh saku, mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi pesan antar makanan. Jarinya ragu-ragu saat melihat total harga pesanan ibunya yang mencapai Rp200.000. Saldo di rekeningnya tinggal Rp300.000. Itu uang terakhirnya sampai gajian bulan depan, yang entah berapa jumlahnya sekarang setelah ia jadi staf gudang. Bu, panggil Arga pelan. Malam ini kita makan yang sederhana dulu ya. Dompet Arga ketinggalan di laci kantor, ini cuma ada uang tunai sedikit. Kebohongan kedua. Ibu Ratna cemberut. Masa makan sate saja nggak bisa? Kamu ini manajer lo, ga? Jangan pelit sama orang tua. Nanti rezekimu seret. Kalimat itu menusuk hati Arga. Rezekiku sudah seret, Bu. Dan itu karena aku terlalu sombong. Batinnya menjerit. Akhirnya, dengan berat hati, Arga berjalan ke warung kelontong di ujung komplek. Ia kembali membawa 3 bungkus mie instan dan 2 butir telur. Malam itu, di meja makan marmer yang mewah, tersaji pemandangan yang ironis. Arga dan Ibu Ratna makan mie rebus yang dimasak Arga dengan air yang kebanyakan sehingga rasanya hambar. Nadia mana sih? Jam segini belum pulang. Istri macam apa dia keluyuran sampai malam? Omel Ibu Ratna sambil mengaduk-aduk mienya dengan jijik. Masak buat mertua saja nggak mau. Malah dikasih makan mie instan begini. Bikin darah tinggi ibu naik saja. Tepat saat itu, terdengar suara deru mobil halus memasuki garasi. Bukan Pajero, melainkan sebuah mobil sedan Eropa mewah berwarna putih mutiara. Pintu depan terbuka.
Nadia melangkah masuk dengan anggun. Di tangannya, ia menenteng beberapa paper bag belanjaan dan 2 kotak makanan dari restoran seafood bintang 5 yang aromanya langsung memenuhi ruangan, mengalahkan bau bumbu mie instan. Ibu Ratna langsung berdiri, matanya berbinar melihat kotak makanan itu. Nah, akhirnya pulang juga kamu, Nadia? Kamu bawa apa itu? Seafood ya? Kebetulan, ibu sama Arga lagi makan mie nggak enak ini. Sini, taruh di piring, ibu masih lapar. Perintah Ibu Ratna dengan nada yang kembali otoriter, seolah lupa kalau tadi pagi Nadia sudah menolak melayaninya. Nadia berhenti melangkah. Ia menatap Ibu Ratna dan Arga bergantian, lalu pandangannya jatuh pada mangkuk mie instan di meja. Oh, ibu dan Mas Arga makan mie? Wah, hemat sekali. Bagus deh, sesuai dengan prinsip, urus hidup masing-masing, ujar Nadia sambil tersenyum ramah. Jangan banyak omong kamu. Sini bagi makanannya. Ibu Ratna mengulurkan tangan hendak mengambil kotak itu. Dengan gerakan halus, Nadia menjauhkan kotak itu dari jangkauan mertuanya. Maaf, Bu. Ini bukan untuk ibu atau Mas Arga, kata Nadia lembut tapi tegas. Ini untuk saya dan Dika. Dika sedang di rumah neneknya, ibuku, dan saya mau ke sana mengantar ini. Kebetulan saya lewat sini cuma mau ambil baju ganti. Kamu pelit sekali sama mertua? Pekik Ibu Ratna tak percaya. Bukan pelit, Bu. Tapi Mas Arga kemarin bilang, uangnya habis karena saya boros. Jadi, saya buktikan kalau saya tidak pakai uang Mas Arga sepeser pun untuk beli makanan enak ini. Ini uang saya sendiri. Jadi, hak saya mau kasih ke siapa? Jawab Nadia tenang. Arga yang sejak tadi dia menunduk, akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah. Nat, sudahlah. Jangan permalukan aku di depan ibu. Kasih saja makanannya. Aku ganti uangnya nanti. Nadia tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telinga Arga. Ganti? Pakai apa? Mas? Pakai gaji staf gudang. Ruang makan itu mendadak hening total. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Ibu Ratna menoleh kaku ke arah Arga. Staf gudang? Maksudnya apa? Ga? Nadia ngomong apa ini? Arga memejamkan mata, wajahnya pucat pasi. Rahasia yang ia jaga mati-matian sejak sore tadi, terbongkar begitu saja dalam satu kalimat santai dari bibir istrinya. Tanya saja sama anak kesayangan ibu, lanjut Nadia sambil merapikan tasnya. Oh ya, Mas. Besok tolong kosongkan lemari di kamar utama ya. Pindahkan barang-barangmu ke kamar tamu bawah yang tidak ada AC-nya. Aku nggak bisa tidur satu kamar dengan orang asing yang perhitungan. Tanpa menunggu jawaban, Nadia berbalik dan berjalan keluar lagi menuju mobil mewahnya, meninggalkan bom waktu yang siap meledak di meja makan. Arga. Suara Ibu Ratna terdengar bergetar, rendah namun penuh ancaman. Jelaskan sama ibu. Apa maksudnya staf gudang? Kamu dipecat? Arga menunduk dalam-dalam, air mata frustrasi menetes ke dalam kuah mie instannya yang sudah dingin. Malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Jelaskan, Arga. Apa benar kata istrimu itu? Teriakan Ibu Ratna memecah kesunyian malam yang mencekam. Mangkuk mie instan di hadapannya terdorong kasar, hingga kuahnya tumpah membasahi taplak meja mahal yang dulu dibeli Nadia dari Turki. Arga menunduk, tak berani menatap mata ibunya yang melotot nyaris keluar. Lidahnya terasa keluh, namun ia tahu ia tak bisa lagi menyembunyikan bangkai yang sudah tercium baunya ini. Bi benar, Bu, jawab Arga lirih, nyaris seperti bisikan. Arga diturunkan jabatannya mulai hari ini. Kenapa? Kamu korupsi? Kamu malas? Atau ini murni akal-akalan Nadia untuk menghancurkanmu? Cecar Ibu Ratna, napasnya memburu. Arga mengangkat wajahnya, melihat peluang untuk membela diri. Sifat pengecutnya kembali muncul. Daripada mengakui ketidakmampuannya mencapai target dan kebiasaannya menggunakan uang kantor, ia memilih menyalahkan orang lain. Ini semua gara-gara Nadia. Bu, adu Arga dengan suara bergetar menahan amarah. Ternyata dia itu diam-diam komisaris di perusahaan Arga. Dia pemilik saham baru. Dia sengaja datang ke kantor hari ini, mempermalukan Arga di depan direktur utama,
dan memaksa Pak Handoko menurunkan jabatan Arga jadi kuli gudang. Dia mau balas dendam karena Arga stop uang belanjanya kemarin. Astaga! Ibu Ratna memukul dadanya sendiri, berakting seolah ia adalah korban paling menderita sedunia. Jahat sekali perempuan itu. Ibu sudah feeling dari awal dia itu ular berbisa. Suami sedang berjuang, bukannya didukung malah dijatuhkan. Dasar wanita tidak tahu diuntung. Awas saja, besok kalau dia pulang, ibu akan beri pelajaran. Arga hanya diam. Dalam hati ia sedikit lega karena amarah ibunya teralih sepenuhnya pada Nadia. Namun, kenyataan pahit tetap tak berubah. Sekarang kamu tidur di mana? Di kamar utama kan? Tanya Ibu Ratna. Arga menggeleng lemah. Nadia mengusir Arga dari kamar atas. Bu. Katanya dia jijik tidur sama Arga. Arga disuruh pindah ke kamar tamu bawah. Biadab. Rumah ini kan rumah suaminya. Kenapa dia yang ngatur? Omel Ibu Ratna, lupa bahwa sertifikat rumah itu atas nama Nadia. Ya sudah, kamu tidur di kamar bawah saja malam ini. Jangan mau kalah. Tunjukkan kalau kamu tetap laki-laki yang punya harga diri. Dengan langkah gontai, Arga menyeret koper berisi pakaian-pakaiannya ke kamar tamu di lantai bawah. Kamar itu kecil, bekas gudang yang disulap jadi kamar tidur darurat. Tidak ada AC di sana, hanya ada kipas angin dinding tua yang sudah berdebu tebal. Kasurnya pun hanya kasur busa tipis yang keras. Saat Arga membaringkan tubuhnya, hawa panas langsung menyergap. Kipas angin yang berputar berisik itu hanya meniupkan angin hangat yang membuat keringatnya makin bercucuran. Nyamuk mulai berdengung di telinganya. Arga menatap langit-langit kamar yang kusam. Bayangan kamar utamanya yang sejuk, kasur king size empuk dengan spray sutra, dan aroma terapi lavender yang biasa disiapkan Nadia, kini terasa seperti mimpi yang sangat jauh. Baru 1 malam tanpa Nadia, hidupnya sudah serasa di neraka. Keesokan paginya, penderitaan Arga berlanjut. Jam 6 pagi, ia sudah harus berangkat. Tanpa mobil Pajero, tanpa uang untuk taksi online, pilihannya hanya satu, transportasi umum. Arga berjalan kaki 1 kilometer menuju jalan raya. Sepatu pantofel kulitnya yang biasa menginjak pedal gas, kini harus beradu dengan aspal panas dan debu jalanan. Kemejanya yang ia setrika sendiri semalam, dengan hasil yang menyedihkan dan banyak lipatan ganda, sudah basah di bagian ketiak bahkan sebelum ia sampai di halte. Sebuah angkot berwarna biru berhenti di depannya. Arga ragu-ragu sejenak, namun jam di tangannya memaksanya untuk naik. Di dalam, ia harus berdesak-desakan dengan anak sekolah dan pedagang pasar yang membawa keranjang sayur. Bau keringat, bensin, dan ikan asin bercampur menjadi satu, membuat perut Arga mual. Geser dikit dong, Mas. Sempit nih, bentak seorang ibu-ibu gemuk di sebelahnya. Arga terhimpit ke pojok, kakinya terinjak sepatu bot kotor milik pedagang ikan. Ia ingin marah, ingin berteriak, "Saya ini manajer." Tapi ia sadar, di dalam angkot ini, ia bukan siapa-siapa. Ia hanyalah pria berkemeja kusut yang wajahnya berminyak. Sesampainya di kawasan pabrik, Arga tidak lagi masuk lewat lobi kaca yang megah. Ia harus berjalan memutar ke area belakang, melewati pos satpam tempat truk-truk bongkar muat parkir. Debu beterbangan tebal. "Pagi, Pak Arga," sapa seorang pria tua bertopi lusuh. "Itu Pak Asep, kepala gudang yang dulu sering Arga bentak-bentak lewat telepon kalau pengiriman barang terlambat." Arga tersenyum kaku, malu setengah mati. "Pagi, Pak Asep. Saya sudah dengar beritanya dari HRD," kata Pak Asep datar, tanpa senyum, tanpa rasa hormat berlebih seperti dulu. "Mulai hari ini Bapak di bawah pengawasan saya. Silakan ganti baju dulu di loker. Bapak tidak bisa pakai kemeja bagus itu di sini. Pakai rompi oranye dan helm proyek." Arga menerima rompi oranye yang bau apek itu dengan tangan gemetar. Tugas Bapak hari ini adalah melakukan stok opname manual untuk barang di Blok C. Itu ada 500 kardus. Harus dihitung satu persatu, dicocokkan nomor serinya, lalu ditumpuk ulang sesuai kategori. Harus selesai sebelum jam makan siang. 500 kardus, mata Arga terbelalak. "Pak Asep bercanda? Saya sendirian? Biasa anak buah saya kerjakan itu 2 jam selesai. Pak, Bapak kan mantan manajer, pasti lebih pintar dan cekatan dong.
Sindir Pak Asep halus namun menohok. Kerjakan sekarang. Jangan banyak mengeluh. Di sini kita dibayar buat kerja otot, bukan buat duduk manis di ruangan AC. Arga ingin membanting rompi itu, tapi bayangan tagihan kartu kredit ibunya dan ancaman pemecatan menahannya. Dengan langkah berat, ia menuju tumpukan kardus yang menjulang tinggi itu. Baru 10 kardus yang ia angkat, pinggang Arga rasanya mau patah. Tangannya yang halus mulai lecet terkena pinggiran kardus yang tajam. Debu gudang membuatnya batuk-batuk tak henti. Keringat mengucur deras membasahi seluruh tubuhnya. Pukul 12 siang, bel istirahat berbunyi. Arga baru menyelesaikan separuh pekerjaannya. Ia ambruk duduk di lantai gudang yang kotor, napasnya memburu seperti orang asma. Para kuli gudang lain membuka bekal makan siang mereka. Nasi bungkus dengan lauk telur dadar atau ikan asin. Mereka makan dengan lahap sambil tertawa-tawa. Arga? Ia tidak bawa bekal. Kantin karyawan letaknya jauh di gedung depan, dan ia terlalu lelah untuk berjalan ke sana. Lagi pula, ia malu bertemu bekas rekan-rekan kantornya. Dengan tangan gemetar, Arga mengeluarkan ponselnya. Ia membuka Instagram, sekadar mencari pelarian dari kenyataan pahit ini. Postingan paling atas di feed-nya adalah Instastory dari akun Nadia. Di layar itu, terlihat Nadia sedang duduk di sebuah restoran outdoor dengan pemandangan pegunungan yang asri. Di mejanya terhidang steak wagyu dan segelas jus jeruk segar. Wajah Nadia terlihat bercahaya, tertawa lepas bersama beberapa wanita sosialita lainnya. Captionnya tertulis singkat namun menampar, "Me time." Menikmati hasil kerja keras sendiri tanpa beban. Hidup itu indah kalau kita tidak memelihara benalu. Air mata Arga menetes jatuh ke layar ponsel, bercampur dengan debu yang menempel di sana. Di sini dia kelaparan, kehausan, dan kesakitan menjadi kuli, sementara istrinya, wanita yang ia sepelekan, sedang menikmati surga dunia. Ini baru hari pertama, gumam Arga putus asa. Bagaimana aku bisa bertahan besok? Langkah kaki Arga terasa seperti diseret timah panas saat ia memasuki halaman rumah pukul 8 malam. Tubuhnya bau keringat basi, debu gudang menempel tebal di rambut dan wajahnya, serta rompi oranye di tasnya terasa sangat berat. Seharian mengangkat kardus membuatnya merasa tulang punggungnya remuk. Namun, pemandangan yang menyambutnya di rumah jauh lebih mengerikan daripada tumpukan kardus di gudang. Rumah itu gelap gulita. Tidak ada satupun lampu yang menyala. "Ibu," panggil Arga panik. Ia meraba-raba dinding, mencari saklar lampu, menekannya berkali-kali. Nihil. Lampu tetap mati. "Arga, kau sudah pulang?" Teriakan Ibu Ratna terdengar dari arah ruang tengah. Suaranya melengking tinggi, bercampur antara kemarahan dan ketakutan. Arga menyalakan flashlight dari ponselnya yang baterainya tinggal 15%. Ia menyorot ke ruang tengah. Di sana, Ibu Ratna duduk di sofa sambil mengipas-ngipas tubuhnya dengan koran, wajahnya berminyak karena kepanasan. "Kenapa gelap begini, Bu? Mati lampu dari pusat?" tanya Arga bingung. "Mati lampu apanya? Token listriknya habis," semprot Ibu Ratna emosi. "Sudah dari jam 4 sore tadi mati. AC mati, kulkas mati, pompa air mati. Ibu mau mandi tidak bisa, mau minum air dingin tidak ada. Kamu ini bagaimana sih? Ga?" Katanya kepala keluarga, "Masa token listrik saja bisa habis sampai nol?" Arga menepuk jidatnya. Ia lupa. Selama ini, Nadia yang selalu memantau meteran listrik. Jika bunyi titit-titit mulai terdengar, Nadia langsung mengisinya lewat mobile banking tanpa Arga perlu tahu. Arga bahkan tidak tahu berapa ID pelanggan PLN rumah ini. "Mana Nadia? Dia belum pulang?" tanya Arga sambil menghempaskan tubuhnya ke sofa di sebelah ibunya. Sofa itu terasa lengket oleh keringat mereka berdua. "Belum. Dasar istri tidak berguna. Dia pasti sengaja membiarkan kita kepanasan dan kegelapan begini." Tepat saat itu, sorot lampu mobil yang terang benderang menyapu ruang tamu melalui jendela kaca. Mobil sedan putih Nadia memasuki garasi. Mesin mobil dimatikan, dan tak lama kemudian pintu depan terbuka. Nadia melangkah masuk. Tidak seperti mereka yang gelap-gelapan, Nadia membawa sebuah emergency lamp LED portable yang cahayanya sangat terang dan sejuk. Di tangan kanannya,
Ia juga membawa kipas angin portabel kecil yang berputar kencang, meniupkan angin segar ke wajahnya. Malam semua. Wah, romantis sekali suasananya, gelap-gelapan berdua, sapa Nadia dengan nada riang yang dibuat-buat. Cahaya lampu LED yang dibawa Nadia, menyilaukan mata Arga dan Ibu Ratna. Mereka seperti tikus got yang tiba-tiba disorot lampu sorot. Nadia, hardik Ibu Ratna, langsung berdiri. Kamu punya otak tidak? Listrik mati dari sore, kamu malah keluyuran. Cepat isi tokennya sekarang. Ibu sudah gerah, mau mati rasanya. Nadia meletakkan lampu emergency itu di atas meja, lalu duduk santai di kursi tunggal, menyilangkan kakinya yang jenjang. Loh, kok nyuruh saya? Bu? Kan ini rumah Mas Arga. Mas Arga kepala rumah tangganya. Saya kan cuma numpang, itu kata ibu kemarin, kan? Nadia menoleh ke arah Arga yang tampak menyedihkan dengan kemeja kotornya. Mas Arga, tokennya bunyi dari tadi pagi loh. Masa tidak diisi? Katanya mau urus hidup sendiri. Nat, tolonglah. Suara Arga terdengar parau, memelas. Aku capek banget. Badan remuk semua. Tolong isin dulu, nanti aku ganti. Nanti kapan, Mas? Potong Nadia cepat. Kamu saja belum ganti uang bensin yang kamu pakai kemarin. Sekarang minta talangan lagi? Maaf ya, Mas. Warung bisnisku tutup untuk pelanggan yang suka ngutang. Nadia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan layar ke arah Arga. Nih, aku kasih nomor ID pelanggannya. Kamu beli sendiri. Bisa lewat minimarket di depan atau m-banking kalau saldomu masih ada. Arga menatap nomor itu dengan nanar. Saldo rekeningnya tinggal 200.000. Kalau ia beli token listrik 100.000 untuk rumah segede ini dengan pemakaian AC Ibu Ratna yang non-stop, itu cuma bertahan 3 hari. Dan dia masih butuh uang untuk ongkos kerja dan makan besok. Arga, tunggu apa lagi? Cepat beli. Desak Ibu Ratna. Tidak peduli anaknya sedang berhitung nyawa finansial. Dengan tangan gemetar, Arga membuka aplikasi bank di ponselnya. Sinyal agak susah karena gelap. Dengan berat hati, ia menekan nominal 100.000 rupiah. Klik bayar. Saldo berkurang. Sisa uangnya kini kritis. Arga bangkit dengan gontai, berjalan keluar menuju meteran listrik di dinding samping rumah, dan memasukkan 20 digit angka itu. BIP. Lampu menyala. Kipas angin dinding kembali berputar. Suara mesin kulkas berdengung. Ibu Ratna langsung bernapas lega. Hah, akhirnya. Nyala juga. Arga, cepat nyalakan AC di kamar ibu, remotenya rusak jadi harus manual. Terus ambilkan ibu air dingin. Arga baru saja mau duduk, tapi perintah ibunya memaksanya berdiri lagi. Sementara itu, Nadia sudah berdiri, mematikan lampu emergensinya, dan bersiap naik ke lantai atas. Tunggu, panggil Ibu Ratna tajam. Mau kemana kamu? Enak saja mau tidur. Lihat itu dapur berantakan, cucian piring numpuk bekas kemarin. Cucian baju Arga dan ibu juga sudah satu keranjang. Kerjakan sekarang. Nadia berhenti di anak tangga ketiga. Ia berbalik perlahan, menatap mertuanya dengan pandangan geli. Bu Ratna yang terhormat, ucap Nadia halus. Sepertinya ibu lupa ingatan. Saya bukan pembantu di sini. Saya juga wanita karir yang sibuk. Kalau ibu mau baju bersih, silakan cuci sendiri. Mesin cucinya canggih kok. Tinggal pencet satu tombol. Kecuali ibu gaptek. Kurang ajar kamu ngatain ibu gaptek. Atau? Nadia melirik Arga. Mas Arga bisa cucikan. Hitung-hitung latihan fisik tambahan setelah olahraga di gudang tadi. Nadia, cukup, bentak Arga. Kamu keterlaluan sama ibu. Aku keterlaluan? Nadia tertawa kecil, melangkah turun mendekati Arga. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah suaminya yang kusam. Tercium bau keringat dan debu yang menyengat dari tubuh Arga. Nadia mengernyitkan hidung, refleks menutupnya dengan tangan. Iu, Mas. Kamu bau sekali. Bau kemiskinan, bisik Nadia pelan, namun cukup keras untuk didengar Ibu Ratna. Wajah Arga memerah padam, urat lehernya menonjol. Hinaan itu menembus ulu hatinya. Dengar ya, Mas,
lanjut Nadia, kembali menegakkan tubuh. Mulai besok, aku akan kunci dapur. Bahan makanan di kulkas itu aku yang beli. Gas LPG aku yang beli. Kalau kalian mau makan, beli sendiri. Masak sendiri. Pakai kompor portabel kalau perlu. Jangan sentuh barang-barangku. Kau mau membunuh kami kelaparan? Pekik Ibu Ratna histeris. Tidak, Bu. Saya mau mengajarkan anak ibu cara bertahan hidup. Katanya laki-laki harus tangguh? Masa beli beras saja tidak mampu? Nadia kemudian menunjuk tumpukan baju kotor di sudut ruangan. Satu lagi. Itu seragam kerjamu yang kotor. Mas, kalau besok kamu mau kerja lagi di gudang, saran aku cuci sekarang. Dijemur di depan kipas angin mungkin kering besok pagi. Kalau tidak, siap-siap saja jadi bahan tertawaan kuli lain karena pakai baju apek 2 hari berturut-turut. Setelah mengatakan itu, Nadia melenggang naik ke lantai 2. Suara kunci pintu kamar utama yang diputar terdengar jelas di keheningan ruang bawah. Klik, klik. Arga berdiri mematung. Kata-kata Nadia berputar di kepalanya. Cuci baju sendiri. Masak sendiri. Uang habis. Ia menatap tangannya yang lecet-lecet dan kotor. Dulu, tangan ini hanya memegang pulpen dan setir mobil. Sekarang, tangan ini harus mengucek baju kotor di tengah malam dengan sisa tenaga yang nyaris nol. Arga. Rengek Ibu Ratna. Ibu lapar, di kulkas cuma ada air putih. Arga menatap ibunya dengan tatapan kosong. Untuk pertama kalinya, rasa kesal pada ibunya sendiri mulai tumbuh di hatinya. Tidur saja, Bu, jawab Arga dingin. Tidur biar nggak terasa lapar. Arga mau nyuci. Malam itu, di kamar mandi bawah yang sempit, Arga menangis tanpa suara di bawah guyuran air keran, sambil menginjak-injak seragam kerjanya yang penuh noda oli dan debu. Air matanya bercampur dengan busa deterjen murahan. Ia mulai sadar, ini bukan sekadar mimpi buruk. Ini adalah realitas barunya. Dan Nadia benar-benar serius menghancurkannya perlahan-lahan. 1 minggu telah berlalu sejak malam di mana Nadia mengunci dapur, dan Arga mulai bekerja sebagai kuli gudang. 1 minggu yang terasa bagaikan 1 abad bagi Arga dan Ibu Ratna. Rumah megah itu kini terasa seperti penjara. Arga berangkat setiap subuh dengan tubuh pegal linu yang tak kunjung sembuh. Kulitnya yang dulu cerah terawat kini mulai menggelap terbakar matahari. Telapak tangannya kasar, penuh kapalan dan luka gores. Kemeja kerja mahalnya sudah tak lagi ia pakai. Ia kini pasrah mengenakan kaos oblong lusuh dan celana jeans lama yang sudah pudar warnanya, karena itulah pakaian yang paling masuk akal untuk mengangkat ratusan kardus berdebu setiap hari. Pagi ini, ketegangan memuncak di meja makan yang kosong. Arga, hari ini jadwal arisan ibu di Hotel Mulia. Ibu butuh uang 3 juta. Sekarang, tuntut Ibu Ratna. Wajahnya tampak kusam karena krim perawatan wajah mahalnya sudah habis, dan Arga tak mampu membelikan yang baru. Arga yang sedang mengikat tali sepatu ketsnya yang jebol di bagian ujung, mendongak kaget. 3 juta? Bu, Arga pegang uang 50.000 saja gemetar. Dari mana Arga dapat 3 juta? Ibu tidak mau tahu, bentak Ibu Ratna. Matanya berkaca-kaca menahan malu. Minggu lalu ibu sudah absen alasan sakit. Kalau minggu ini absen lagi, mau ditaruh di mana muka ibu? Teman-teman ibu itu istri pejabat semua? Gak. Kalau ibu keluar dari lingkaran mereka, kita benar-benar jadi gembel. Kita memang sudah jadi gembel. Bu, ibu sadar tidak sih? Arga akhirnya meledak. Suaranya serak menahan tangis frustrasi. Listrik kemarin hampir mati lagi kalau Arga tidak ngutang sama teman gudang. Makan kita cuma nasi telur kecap tiap hari. Ibu masih mikirin gengsi arisan? Ibu Ratna terdiam sejenak, lalu menangis meraung-raung seperti anak kecil. Pokoknya ibu mau uang. Jual itu jam tanganmu. Atau jual HPMU. Ibu tidak mau hidup begini. Arga menatap jam tangan Swiss Made yang melingkar di pergelangan tangannya. Itu adalah satu-satunya barang mewah yang tersisa, simbol kejayaannya yang dulu. Ia membelinya dengan cicilan 12 bulan yang baru lunas bulan lalu. Dengan napas berat, Arga melepas jam itu. Ini satu-satunya, Bu. Setelah ini habis, Arga tidak punya apa-apa lagi. Arga berangkat kerja lebih awal, mampir ke pusat gadai di pinggir jalan.
Hatinya perih saat petugas menaksir jam kesayangannya itu dengan harga jatuh, karena ada goresan dan kotaknya hilang, entah di mana di gudang rumah. Ia keluar membawa uang tunai 4 juta rupiah. 3 juta ia transfer ke rekening ibunya, 1 juta ia simpan erat-erat untuk biaya hidup sebulan ke depan. Siangnya, di gudang, Arga menyantap nasi bungkus seharga 10.000 perak di pojokan, menjauh dari rekan-rekan kuli lainnya. Ia malu. Dulu jam segini ia sedang meeting di restoran Jepang, menyantap sushi segar. Sekarang, ia harus menelan nasi keras dengan lauk orek tempe yang sedikit basi. Woi, ga. Jangan melamun aja. Itu truk dari Surabaya masuk. Bongkar sekarang, teriak mandor Asep. Arga tersentak, buru-buru menelan makanannya bulat-bulat, lalu berlari memanggul karung. Harga dirinya sudah rata dengan tanah. Sementara itu, Ibu Ratna dengan percaya diri melangkah masuk ke lobi hotel bintang 5. Ia mengenakan kebaya sutra terbaiknya, satu-satunya yang belum kusut, dan menyemprotkan sisa parfum mahal tetes terakhir. Ia merasa kembali menjadi nyonya besar. Namun, bencana itu datang saat momen pembayaran iuran arisan. Bu Ratna, giliran ibu ya. 3 juta untuk kocokan, plus 500.000 untuk share cost makan siang ini, ujar ketua arisan, seorang wanita bergelimang berlian. Ibu Ratna tersenyum anggun, mengeluarkan kartu debit Arga yang ia bawa. Ia yakin Arga sudah mentransfer uangnya. Silakan digesek, Jeng. Pelayan hotel membawa mesin EDC. Kartu digesek. Declinet. Pelayan mencoba lagi. Declinet. Maaf Bu, transaksinya gagal. Keterangannya saldo tidak cukup. Ujar pelayan itu sopan namun suaranya cukup keras terdengar satu meja. Wajah Ibu Ratna pucat pasi. Tidak mungkin. Coba lagi. Anak saya manajer, uangnya banyak. Sudah 3 kali, Bu. Tetap gagal. Ibu-ibu sosialita di meja itu mulai berbisik-bisik. Tatapan mereka yang dulu kagum kini berubah menjadi tatapan jijik dan kasihan. Duh, Jeng Ratna, kalau lagi susah bilang saja. Gak usah memaksakan diri ikut arisan level I high class I begini, celetuk salah satu anggota dengan nada sinis yang menyakitkan. Ibu Ratna baru sadar, Arga mentransfer uang ke rekening pribadinya Ibu Ratna, bukan ke rekening Arga yang kartunya ia pegang. Dan Ibu Ratna lupa membawa kartu ATM-nya sendiri karena terburu-buru. Ia tidak memegang uang tunai sepeser pun. Saya. Ibu Ratna gagap, keringat dingin membasahi bedaknya yang tebal. Sudah. Biar saya talangi dulu kasihan, kata ketua arisan dengan nada merendahkan. Tapi bulan depan sepertinya Bu Ratna istirahat dulu ya. Kita kan mau tur ke Eropa, takutnya Bu Ratna nggak sanggup bayar tiketnya. Ibu Ratna pulang dengan perasaan hancur lebur. Ia diusir secara halus dari pergaulannya. Harga dirinya dicabik-cabik di depan umum. Sore harinya, Arga pulang dengan tubuh remuk redam. Namun, saat ia mendekati rumah, ia melihat pemandangan aneh. Halaman rumahnya penuh dengan mobil-mobil mewah. Ada beberapa mobil Alphard dan Mercedes-Benz parkir berjejer. Dari dalam rumah, terdengar alunan musik piano live dan gelak tawa renyah. Aroma panggangan daging barbecue yang menggoda selera tercium sampai ke jalan. Arga masuk dengan ragu lewat pintu samping garasi. Di taman belakang, sebuah pesta kebun sedang berlangsung. Dekorasi lampu-lampu gantung yang indah menghiasi pepohonan. Pelayan berseragam rapi berlalu lalang membawa nampan berisi canape dan minuman mahal. Dan di tengah-tengah kerumunan itu, berdiri Nadia. Ia tampak memukau dengan gaun malam berwarna marun yang membalut tubuh rampingnya. Rambutnya disanggul modern. Ia sedang tertawa, memegang gelas kristal, berbincang akrab dengan seseorang. Arga menyipitkan mata. Orang yang diajak bicara Nadia itu, Pak Handoko, direktur utamanya. Dan di sebelahnya ada Pak Wijaya, komisaris senior. Bahkan ada beberapa klien besar yang dulu Arga coba dekati tapi selalu gagal. Loh, itu siapa? Tanya salah satu tamu sambil menunjuk ke arah Arga yang berdiri di pojokan gelap, kotor, dan bau. Sontak, semua mata tertuju pada Arga. Musik piano berhenti sejenak. Hening. Nadia menoleh. Senyum di wajahnya tidak luntur, justru makin lebar. Ia melambaikan tangan, memanggil Arga mendekat.
Oh, perkenalkan semuanya. Ini Arga, ucap Nadia dengan suara lantang dan jernih. Arga ingin lari, tapi kakinya kaku. Ia terpaksa melangkah maju ke bawah sorot lampu, memperlihatkan betapa kontrasnya penampilannya dengan para tamu undangan. Arga ini suami saya, lanjut Nadia, membuat beberapa tamu terpekik kaget. Tapi saat ini beliau sedang magang, belajar kehidupan. Benar begitu, Mas Arga? Pak Handoko tertawa kecil. Ah, Arga. Bagaimana rasanya di gudang? Pak Asep bilang kerjamu lumayan untuk pemula, walau sering ngeluh capek. Wajah Arga panas membara. Ia merasa ditelanjangi di depan orang-orang yang dulu ia hormati. Nadia, apa-apaan ini? Desis Arga pelan saat sudah dekat dengan istrinya. Ini syukuran, Mas, jawab Nadia santai, setengah berbisik. Syukuran karena perusahaan kita baru saja memenangkan tender besar senilai 500 miliar. Tender yang dulu gagal kamu dapatkan karena kamu sibuk main golf. Ingat? Aku yang ambil alih negosiasinya minggu lalu, dan berhasil. Arga ternganga. Proyek itu? Proyek raksasa yang ia lepas karena merasa terlalu sulit? Nadia mendapatkannya? Oh ya, silakan nikmati sisa makanannya nanti kalau tamu sudah pulang ya, Mas. Ada tulang iga bakar di dapur kotor. Cocok buat protein kuli, tambah Nadia dengan senyum manis yang mematikan. Tiba-tiba, pintu kaca penghubung ruang tengah terbuka kasar. Ibu Ratna muncul dengan mata bengkak dan maskara luntur, masih memakai kebaya arisannya. Ia melihat pesta itu, melihat makanan berlimpah, melihat Nadia yang bersinar. Arga, jerit Ibu Ratna histeris, tidak peduli ada banyak orang. Dia pesta-pesta di sini sementara ibumu dipermalukan di hotel karena tidak bisa bayar makan. Usir teman-temannya. Ini rumah kita. Nadia meletakkan gelasnya perlahan. Wajahnya berubah serius. Ia mengambil mikrofon dari penyanyi piano. Maaf, Bu Ratna, suara Nadia menggema lewat speaker. Koreksi sedikit. Ini bukan rumah kita. Ini rumah saya. Sertifikatnya atas nama Nadia Pramesti. Dan malam ini, saya merayakan kesuksesan saya bersama kolega saya. Nadia menatap Arga dan Ibu Ratna bergantian. Tatapannya tajam menusuk. Dan karena kalian sudah membuat keributan di acara penting saya, sepertinya batas waktu kalian tinggal di sini sudah habis lebih cepat dari rencana saya. Suasana pesta berubah tegang. Arga merasakan firasat buruk yang sangat kuat. Pesta ini bukan sekadar syukuran. Ini adalah panggung eksekusi terakhir bagi harga dirinya. Suasana pesta yang tadinya riuh rendah oleh denting gelas dan tawa renyah, kini senyap seketika. Ratusan pasang mata tertuju pada tiga sosok di tengah taman. Nadia yang berdiri anggun memegang mikrofon, serta Arga dan Ibu Ratna yang tampak kumal dan salah tingkah di bawah sorotan lampu sorot. Apa maksudmu batas waktu kami habis? Suara Arga bergetar, memecah keheningan. Ia mencoba maju selangkah mendekati Nadia, namun dua orang petugas keamanan berbadan tegap yang entah muncul dari mana, langsung menghalangi langkahnya. Nadia tersenyum tipis, lalu menoleh pada para tamunya. Hadirin sekalian, mohon maaf atas gangguan kecil ini. Silakan lanjutkan menikmati hidangannya. Saya ada urusan bisnis kecil yang harus diselesaikan. Musik piano kembali mengalun pelan, meski para tamu masih berbisik-bisik sambil melirik ke arah drama keluarga itu. Nadia memberi isyarat mata pada petugas keamanan untuk menggiring Arga dan Ibu Ratna masuk ke dalam rumah, menjauh dari keramaian pesta. Di ruang tengah yang kini terasa dingin dan asing, Nadia berdiri bersedekap. Di hadapannya, Ibu Ratna napasnya memburu menahan amarah, sementara Arga terduduk lemas di sofa yang sebentar lagi bukan lagi miliknya. Kamu mau mengusir kami? Di malam hari begini? Ibu Ratna memekik, jarinya menunjuk wajah Nadia. Dasar menantu durhaka, di mana hati nuranimu? Hati nurani saya sudah mati, Bu. Tepatnya saat ibu menyebut saya benalu dan Arga menyuruh saya mengurus hidup sendiri, jawab Nadia datar. Ia mengambil sebuah map dari meja konsol dan melemparkannya ke pangkuan Arga. Baca itu, Mas. Arga membuka map itu dengan tangan gemetar yang masih kotor oleh debu gudang. Matanya membelalak membaca judul dokumen di dalamnya, akta jual beli. Kamu menjual rumah ini? Tanya Arga tak percaya.
Suaranya tercekat di tenggorokan. Benar. Dan transaksi sudah deal sore tadi. Uangnya sudah masuk penuh ke rekening pribadiku. Jelas Nadia santai. Pemilik baru ingin rumah ini kosong besok pagi, karena dia mau merenovasi total. Dia tidak suka bekas aura negatif penghuni lama. Jadi, malam ini adalah malam terakhir kalian di sini. Gila. Kamu gila, Nadia? Teriak Ibu Ratna histeris. Terus kami mau tidur di mana? Arga, lakukan sesuatu. Jangan diam saja seperti orang bodoh. Arga menatap istrinya, atau lebih tepatnya wanita asing di hadapannya itu, dengan tatapan nanar. Nat, ini rumah tempat kita membangun kenangan. Dika lahir di sini. Kamu tega menjualnya begitu saja tanpa diskusi sama aku. Nadia tertawa miris. Kenangan? Kenangan kamu membentakku? Kenangan ibumu menghinaku setiap hari? Kenangan kamu selingkuh tipis-tipis dengan bon belanjaan fiktif untuk perempuan lain? Rumah ini bukan istana kenangan, Mas. Ini saksi bisu kesabaranku yang kamu injak-injak. Nadia melirik jam tangannya. Kalian punya waktu 30 menit. Silakan kemasi barang-barang pribadi kalian. Ingat, hanya barang pribadi. Baju, dokumen, dan obat-obatan. Perabot, elektronik, hiasan dinding, bahkan spray yang kalian pakai, semuanya sudah masuk dalam daftar inventaris yang dijual ke pemilik baru. Jangan coba-coba membawa satupun barang yang bukan milik kalian, atau saya laporkan sebagai pencurian. Aku tidak sudi. Ibu Ratna berlari menuju tangga. Aku mau bawa semua tasku, guci keramiku, lukisan di kamar. Nadia memberi kode pada Pak Joko, kepala keamanan. Pak, tolong awasi Ibu Ratna. Pastikan beliau tidak salah ambil barang orang lain. Siap, Bu Nadia, jawab Pak Joko tegas, lalu menyusul Ibu Ratna dengan langkah lebar. Arga masih terpaku di sofa. Air matanya menetes, membuat jalur bersih di pipinya yang kusam. Ia baru sadar, selama ini ia hidup di dalam gelembung kenyamanan yang diciptakan Nadia. Dan kini, gelembung itu pecah, menyisakan realita yang sangat menyakitkan. Nat, aku minta maaf, ucap Arga lirih, akhirnya menurunkan egonya ke titik terendah. Ia bersimpuh di lantai, memeluk kaki Nadia yang terbalut high heels mahal. Aku salah. Aku sombong. Aku bodoh. Tolong, jangan usir kami. Ibu sudah tua, dia nggak akan kuat luntang-lantung di jalan. Izinkan kami tinggal di kamar belakang saja, jadi pembantu juga nggak apa-apa. Asal jangan diusir. Nadia menatap puncak kepala suaminya yang bersimpuh di kakinya. Dulu, ia pasti akan luluh melihat Arga menangis. Dulu, ia akan langsung memeluknya dan berkata semua akan baik-baik saja. Tapi luka yang ditorehkan Arga kali ini terlalu dalam. Harga diri Nadia sebagai istri dan ibu sudah dihancurkan. Berdiri, Mas, perintah Nadia dingin. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh lagi. Kamu laki-laki. Katanya mau mandiri, katanya uangmu habis karenaku. Nah, sekarang buktikan kamu bisa hidup tanpa uangku dan tanpa atapku. Nadia menarik kakinya, melepaskan diri dari pegangan Arga. Waktumu tinggal 20 menit. Kalau kamu tidak packing sekarang, petugas akan melempar barang-barangmu ke jalan apa adanya. Dengan langkah berat seperti mayat hidup, Arga menyeret kakinya menuju kamar tamu bawah, kamar sempit yang baru ia tempati 2 hari. Ia mengambil koper lamanya yang rodanya sudah macet. Ia memasukkan baju-bajunya sembarangan. Kemeja kerja, kaos oblong, celana dalam. Semuanya ia jejalkan. Dari lantai atas, terdengar suara keributan. Lepaskan. Itu milikku. Itu kado dari anakku, jerit Ibu Ratna. Maaf, Bu. Menurut catatan Bu Nadia, tas Hermes ini dibeli menggunakan kartu kredit tambahan atas nama Bu Nadia, dan tagihannya dibayar lunas oleh Bu Nadia. Jadi ini aset Bu Nadia. Suara Pak Joko terdengar tegas. Tak lama kemudian, Ibu Ratna diseret turun oleh 2 petugas keamanan wanita. Ia menangis meraung-raung. Di tangannya hanya ada 2 tas koper besar berisi baju-baju kebaya dan daster. Semua koleksi tas mewah, perhiasan, dan barang antik yang selama ini ia banggakan disita. Arga, tolong Ibu. Mereka merampok kita.
adu Ibu Ratna saat melihat Arga keluar dari kamar bawah dengan satu koper butut. Arga hanya menggeleng lemah. Kita nggak bisa apa-apa, Bu. Kita kalah. Nadia sudah menunggu di pintu depan yang terbuka lebar. Angin malam berhembus masuk. Di luar pagar, pesta sudah usai. Tamu-tamu sudah pulang. Hanya tersisa lampu taman yang remang-remang dan suara jangkrik. Silakan, ucap Nadia sambil menunjuk ke arah gerbang yang gelap. Arga menyeret kopernya keluar. Roda koper yang rusak berbunyi krak-krak-krak di lantai marmer, suara yang menyayat hati. Ibu Ratna berjalan di belakangnya sambil terus menyumpah serapah, tapi langkahnya tertatih-tatih. Saat mereka sampai di ambang pintu, Nadia bersuara lagi. Satu hal lagi, Mas. Arga menoleh, berharap ada sedikit belas kasihan. Mungkin Nadia berubah pikiran? Mungkin Nadia akan memberi mereka uang saku? Surat gugatan cerai akan sampai ke kantormu. Oh maaf, ke gudangmu, besok pagi. Pengacaraku akan mengurus semuanya. Hak asuh Dika ada di tanganku karena kamu terbukti tidak mampu secara finansial. Jangan coba-coba menemuinya sampai kamu bisa membuktikan kamu layak jadi ayah. Blam. Pintu jati besar itu tertutup rapat tepat di depan wajah Arga. Suara kunci diputar terdengar jelas. Arga dan Ibu Ratna berdiri di teras yang mulai gelap, karena lampu teras dimatikan dari dalam. "Ga, kita tidur di mana?" tanya Ibu Ratna. Suaranya kini berubah menjadi rengekan ketakutan. "Ibu lapar?" "Ga." "Ibu capek." "Ayo kita ke hotel. Pesan taksi sekarang." Arga menatap ibunya dengan pandangan kosong. Ia merogoh saku celananya. Mengeluarkan dompet tipisnya. "Bu." Arga menunjukkan selembar uang 50.000 dan 2 lembar 20.000. Uang Arga tinggal 90.000. Ini cuma cukup buat naik taksi ke kontrakan petakan paling murah, atau buat makan kita malam ini. Kita nggak bisa ke hotel. Apa? Kamu anak tidak berguna. Ibu Ratna memukul lengan Arga. Masa ibu tidur di pinggir jalan? Memang itu kenyataannya, Bu. Terima saja. Bentak Arga, rasa sabarnya habis. Ini semua juga karena ibu. Coba kalau ibu nggak manasin Arga buat nindas Nadia, kita nggak bakal kayak gini. Sekarang nikmati saja hasil didikan ibu. Arga menarik kopernya keluar pagar, berjalan menyusuri trotoar yang sepi. Ibu Ratna terdiam, syok dibentak anak kesayangannya. Dengan terisak, ia menyeret kopernya menyusul Arga, berjalan tanpa tujuan di bawah langit malam Jakarta yang tidak bersahabat. Dari jendela lantai 2, di balik tirai tipis, Nadia menatap kepergian dua orang itu. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Hanya ada rasa lega yang luar biasa. Beban berat yang selama 5 tahun ia pikul di pundaknya, akhirnya terangkat sudah. "Selamat jalan, masa lalu," bisik Nadia, lalu menutup tirai itu rapat-rapat. Suara kokok ayam yang biasanya terdengar asri di kompleks perumahan elit, kini berganti dengan suara bising knalpot motor dan teriakan pedagang sayur keliling. Arga terbangun bukan karena alarm ponsel canggihnya, melainkan karena rasa panas yang menyengat dan gigitan nyamuk di kakinya. Ia membuka mata, menatap langit-langit kamar yang rendah dan penuh bercak jamur. Ini bukan kamarnya. Ini adalah kontrakan petakan sempit ukuran 3x3 meter di gang sempit yang ia sewa semalam dengan sisa uang terakhirnya ditambah hasil menggadaikan sepatu kulit mahalnya di pasar loak dadakan. Di sebelahnya, Ibu Ratna masih tertidur gelisah di atas kasur busa tipis yang diletakkan langsung di lantai ubin yang dingin. Wajah ibunya tampak lelah, rambutnya acak-acakan, dan ia masih mengenakan kebaya pesta semalam yang kini kusut masai. Pemandangan itu begitu menyedihkan, namun anehnya, hati Arga terasa kebas. "Arga, air. Ibu haus." Igau Ibu Ratna tanpa membuka mata. Arga bangun, menyenggol botol air mineral gelas di dekat bantal. Kosong. "Habis. Airnya habis. Bu. Nanti Arga belikan kalau sudah dapat upah harian," gumam Arga serak. Ia melangkah ke kamar mandi umum di ujung lorong kontrakan. Antrean sudah panjang. Bau sabun colek murahan bercampur bau pesing menusuk hidung. Arga harus menunggu 20 menit, hanya untuk mencuci muka dan buang air kecil. Mandi? Tidak mungkin. Waktunya tidak cukup, dan ia tidak punya sabun. Saat kembali ke kamar, Ibu Ratna sudah bangun.
Ia duduk memeluk lutut, menatap sekeliling dengan tatapan kosong. Kita di mana? Ga? Kenapa bau got? Tanya Ibu Ratna lirih. Di kontrakan Haji Mamat, Bu. Cuma ini yang Arga mampu bayar harian. 50.000 semalam, jawab Arga sambil mengenakan seragam gudangnya yang belum dicuci sejak kemarin. Baunya makin apek. Ibu mau pulang. Ibu mau kasur ibu. Ibu Ratna mulai menangis lagi. Rumah itu sudah dijual. Bu, sadarlah. Bentak Arga sambil memakai sepatu ketsnya yang jebol. Hari ini Arga kerja. Ibu diam saja di sini. Jangan kemana-mana. Di sini banyak preman. Kalau ibu keluar pakai kalung emas itu, bisa dijamret orang. Arga menunjuk kalung emas tipis yang masih melingkar di leher ibunya, satu-satunya perhiasan yang luput dari penyitaan Nadia semalam karena tertutup kerah kebaya. Jual kalung itu, Bu, buat makan siang nanti. Arga nggak pegang uang sepeser pun, perintah Arga. Ibu Ratna memegang lehernya protektif. Enak saja. Ini peninggalan almarhum bapakmu. Masa dijual buat beli nasi bungkus? Terserah. Kalau ibu mau kelaparan seharian, silakan simpan kalung itu sampai mati. Arga membanting pintu triplek tipis itu, meninggalkan ibunya yang meratap. Ia berjalan kaki menuju pabrik. Perutnya perih melilit karena belum diisi sejak kemarin sore. Langkahnya gontai, kepalanya pening. Sesampainya di gudang, tatapan para kuli lain terasa berbeda. Berita tentang pesta mewah Nadia dan pengusiran Arga sepertinya sudah menyebar lewat grup WhatsApp karyawan. Gosip memang bergerak lebih cepat dari cahaya. Wih, mantan bos datang. Kok lemes amat? Pa, belum sarapan krowasang? Sindir Ujang, salah satu kuli yang dulu sering Arga potong gajinya kalau telat 5 menit. Arga diam saja, mengambil helm proyeknya. Ia langsung menuju tumpukan karung semen yang harus dipindahkan. Baru mengangkat satu sak, pandangannya berkunang-kunang. Bruk! Arga jatuh terduduk, karung semen menimpa kakinya. Aduh! Arga mengerang kesakitan. Hati-hati dong. Kalau semennya pecah, potong gaji, teriak Pak Asep dari pos pengawas. Di tengah rasa sakit itu, seorang kurir berseragam oranye masuk ke area gudang, celingukan mencari orang. Permisi. Ada yang namanya Bapak Arga Saputra? Arga mengangkat tangan lemah. Sasea. Kurir itu menghampiri, menyerahkan sebuah amplop coklat tebal berlogo kantor hukum ternama. Paket dokumen penting, Pak. Tolong tanda tangan di sini. Jantung Arga berdegup kencang. Ia tahu apa isi amplop itu tanpa perlu membukanya. Namun, rasa penasaran memaksanya merobek segel amplop itu di sela waktu istirahat. Ia menarik keluar berkas-berkas di dalamnya. Surat gugatan cerai. Mata Arga menyusuri poin demi poin tuntutan. Perceraian talak 1. Hak asuh anak jatuh sepenuhnya ke tangan ibu, Nadia Pramesti, tanpa hak kunjungan bagi ayah sampai ayah memiliki tempat tinggal layak dan penghasilan tetap di atas UMR. Tidak ada tuntutan harta gonogini karena terbukti selama pernikahan, pihak suami, tergugat, tidak memberikan kontribusi aset apapun dan justru menghabiskan aset istri, penggugat. Poin nomor 2 membuat dada Arga sesak. Tanpa hak kunjungan. Ia tidak boleh bertemu Dika. Anaknya. Darah dagingnya. Ya Tuhan. Desis Arga. Air matanya jatuh membasahi kertas itu. Ia kehilangan rumah, kehilangan jabatan, kehilangan harga diri, dan sekarang kehilangan anaknya. Tiba-tiba, suasana gudang yang riuh mendadak hening. Para kuli yang sedang merokok buru-buru mematikan rokok mereka dan berdiri tegak. Dari pintu utama gudang, masuklah rombongan inspeksi direksi. Pak Handoko berjalan di depan, dan di sampingnya, berjalan Nadia. Nadia mengenakan safety helmet putih khusus tamu VIP, dipadukan dengan setelan kerja abu-abu muda yang sangat elegan. Ia memakai masker medis untuk menutupi hidung dari debu, tapi matanya yang tajam menyapu seluruh ruangan. Arga panik. Ia buru-buru menyembunyikan surat cerai itu ke balik bajunya dan bersembunyi di balik tumpukan palet kayu. Ia tidak sanggup bertatap muka dengan Nadia dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Dari celah kayu, Arga mengintip. Nadia berhenti tepat di area kerja Arga tadi. Ia menunjuk tumpukan semen yang berantakan. Pak Asep,
Suara Nadia terdengar jelas, tegas namun tenang. Kenapa tumpukan di blok B ini tidak rapi? Ini berbahaya bagi keselamatan pekerja. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Bu. Itu kerjaan anak baru, si Arga. Dia kerjanya lelet dan ceroboh. Bu. Tadi malah sempat jatuh. Lapor Pak Asep gugup. Nadia mengangguk pelan. Tidak ada raut kasihan di matanya. Tolong ditegur. Kita perusahaan profesional. Tidak ada tempat untuk pekerja yang tidak kompeten, siapapun dia dulunya. Jika dalam masa percobaan 1 bulan tidak ada kemajuan, silakan diproses sesuai aturan kontrak. Putus hubungan kerja jika perlu. Arga meremas rompi kerjanya. Nadia benar-benar ingin membuangnya ke jalanan. Tidak ada ampun. Istrinya itu tidak main-main dengan ucapannya tentang profesionalisme. Baik, Bu Nadia. Akan saya catat, jawab Pak Asep. Rombongan itu kembali berjalan. Saat melintas di dekat tempat persembunyian Arga, Nadia berhenti sejenak. Ia seolah tahu Arga ada di sana. Ia menoleh sedikit ke arah tumpukan palet itu. Matanya menyipit, seolah mengirimkan sinyal dingin, nikmati hidup barumu, Mas. Setelah Nadia pergi, Arga keluar dari persembunyiannya dengan kaki gemetar. Ia merasa seperti tikus got yang baru saja melihat elang terbang tinggi. Perbedaan kasta di antara mereka kini bagaikan bumi dan langit. Sore harinya, Arga pulang membawa uang Rp50.000, upah harian kuli lepas setelah dipotong denda kerusakan semen. Ia mampir ke warung nasi, membeli 2 bungkus nasi rames paling murah, tanpa daging, hanya sayur dan tempe. Sisanya ia belikan air mineral botol besar. Sesampainya di kontrakan, ia mendapati pintu kamar terbuka sedikit. Perasaannya tidak enak. Bu, panggil Arga. Tidak ada jawaban. Kamar kosong. Arga masuk, panik. Tas pakaian ibunya masih ada, tapi berantakan. Bu Ratna? Teriak Arga, berlari keluar lagi ke lorong. Seorang tetangga kamar sebelah, seorang wanita parubaya yang sedang menjemur pakaian, menoleh. Nyari nenek yang pakai kebaya tadi ya, Mas? Iya, Bu. Ibu lihat dia kemana? Tadi sih saya lihat dia keluar naik ojek pangkalan. Katanya mau ke rumah menantunya, mau minta uang ganti rugi atau apa gitu. Dia marah-marah sambil bawa tas kecil. Lutut Arga lemas. Ibunya nekat pergi ke rumah lama mereka, atau mungkin ke kantor Nadia? Itu tindakan bunuh diri. Nadia sudah memperingatkan jangan ada keributan lagi. Arga merogoh saku, mencari ponselnya untuk menelepon ibunya. Tapi ia baru ingat, ponsel ibunya tertinggal di tas karena kehabisan baterai dan mereka tidak punya charger. Arga berbalik, hendak mengejar. Tapi tubuhnya limbung. Gelap menyergap pandangannya. Rasa lapar, lelah, dan stres menghantamnya sekaligus. Bruk. Arga pingsan di lorong kontrakan yang kotor, dengan nasi bungkus di tangannya tumpah berserakan di lantai, menjadi rebutan semut dan kecoa. Di saku celananya, surat gugatan cerai itu menyembul sedikit, menjadi saksi bisu kehancuran total seorang suami yang dulu begitu sombong. Bau minyak kayu putih yang menyengat memaksa mataku terbuka. Kepalaku masih berdenyut nyeri, namun kesadaranku perlahan kembali. Aku tidak berada di lorong kontrakan yang kotor itu lagi, melainkan berbaring di atas bel bambu di teras sebuah warung kecil. Sudah sadar, Mas? Tanya seorang wanita parubaya berwajah ramah. Itu Bu Ijah, tetangga sebelah kamar kontrakan yang tadi pagi kulihat menjemur pakaian. Di tangannya ada segelas teh hangat. Tadi Mas pingsan. Untung belum diinjak tikus. Minum dulu. Aku bangun dengan susah payah, meneguk teh manis itu dengan rakus. Gula. Tubuhku butuh gula. Terima kasih, Bu. Maaf merepotkan. Ibumu mana, Mas? Tadi katanya pergi, tanya Bu Ijah. Ingatanku langsung tersentak kembali. Ibu. Dia pergi ke kantor Nadia. Belum sempat aku menjawab, ponsel di saku celanaku bergetar lemah. Layar retaknya menyala. Panggilan dari nomor tidak dikenal. Halo, suaraku parau. Selamat sore. Apa benar ini saudara Arga Saputra? Wali dari Ibu Ratna? Suara tegas seorang pria di ujung sana membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Benar, Pak.
Ada apa dengan ibu saya? Kami dari Polsek Setiabudi. Ibu Anda diamankan karena membuat keributan dan merusak properti di lobi gedung Nusantara Group. Pihak keamanan gedung menyerahkannya kepada kami. Mohon segera datang untuk proses mediasi, atau kami akan memprosesnya secara hukum. Duniaku runtuh untuk kesekian kalinya. Tanpa pikir panjang, aku meminjam uang 50.000 dari Bu Ijah, dengan jaminan KTP-ku satu-satunya, lalu memacu ojek menuju kantor polisi. Suasana di kantor polisi terasa dingin dan mencekam. Di sudut ruangan, aku melihat Ibu Ratna duduk di bangku panjang besi. Penampilannya kacau balau. Sanggulnya lepas, kebaya mahalnya robek di bagian lengan, dan wajahnya sembab oleh air mata. Di hadapannya, duduk pengacara bersetelan jas rapi dan Nadia. Nadia tampak tenang, duduk dengan punggung tegak, sama sekali tidak terintimidasi oleh raungan tangis mantan ibu mertuanya. "Bu," seruku, berlari menghampiri. Ibu Ratna mendongak, lalu memeluk pinggangku erat-erat. "Arga, tolong ibu. Wanita jahat ini mau memenjarakan ibu. Padahal ibu cuma minta hak kita. Ibu cuma melempar vas bunga sedikit, tapi dia lapor polisi." Aku menatap Nadia. Tatapan kami bertemu. Dulu, mata itu selalu menatapku dengan penuh cinta dan kelembutan. Kini, mata itu sedingin es kutub. "Nat, tolong," ucapku lirih, merendahkan suaraku hingga titik nadir. "Cabut laporannya. Ibu sudah tua. Jangan penjarakan dia." Nadia memberi isyarat pada pengacaranya. Sang pengacara menyodorkan sebuah dokumen di atas meja. "Klien saya, Ibu Nadia, bersedia mencabut laporan perusakan properti dan gangguan ketertiban umum ini dengan satu syarat mutlak," ujar pengacara itu datar. "Apa syaratnya?" tanyaku cepat. "Aku akan lakukan apa saja. Aku bisa kerja rodi, aku bisa potong gaji selamanya." "Bukan itu," potong Nadia. Suaranya halus namun bertenaga. "Tanda tangani surat kesepakatan ini. Isinya menyatakan bahwa kalian berdua setuju untuk tidak pernah mendekati saya, anak saya Dika, keluarga saya, ataupun properti milik Nusantara Group dalam radius 100 meter selamanya. Jika melanggar, proses hukum akan langsung berjalan tanpa mediasi lagi." Aku menelan ludah. Itu artinya, aku benar-benar dibuang. Dihapus dari sejarah hidupnya. "Dan satu lagi," tambah Nadia. Ia mengeluarkan sebuah amplop putih tebal dari tas Hermesnya. "Di dalam ini ada 2 tiket bus eksekutif 1 kali jalan menuju kampung halaman ibumu di Jawa Tengah, berangkat malam ini juga. Ditambah uang saku 5 juta rupiah. Cukup untuk modal buka warung kecil atau sewa rumah petak di desa setahun." Kamu mengusir kami dari Jakarta?" tanya Ibu Ratna tak percaya. "Jakarta terlalu keras untuk orang yang gengsinya lebih besar daripada dompetnya, Bu Ratna," jawab Nadia tajam. "Di desa, biaya hidup murah. Kalian bisa hidup tenang tanpa perlu bersaing dengan sosialita. Anggap ini sedekah terakhir saya untuk mantan keluarga saya." Aku menatap amplop itu. Ini bukan bantuan. Ini adalah pembuangan. Nadia ingin memastikan kami hilang dari radarnya selamanya. Tapi aku punya pilihan apa? Kembali ke kontrakan bau got tanpa uang dan pekerjaan? Membiarkan ibu di penjara? Dengan tangan gemetar, aku mengambil pena. Aku menandatangani surat perjanjian itu di atas materai. "Arga, jangan. Kita punya harga diri," cegah Ibu Ratna. "Harga diri kita sudah mati saat ibu melempar vas bunga itu, Bu," bisikku getir. "Sudah. Kita pulang kampung. Arga capek." Setelah tanda tangan selesai, Nadia berdiri. Ia merapikan blazernya. "Semoga perjalanan kalian lancar," ucapnya singkat, lalu berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Punggungnya menjauh, semakin lama semakin kecil, hingga akhirnya hilang di balik pintu kaca kantor polisi. Membawa serta seluruh masa depan cerah yang pernah aku miliki. 3 tahun kemudian, suara klakson bus antar kota terdengar bising di terminal kecil di pinggiran Jawa Tengah. Debu jalanan beterbangan saat sebuah bus ekonomi berhenti menurunkan penumpang. Aku, Arga, yang kini kulitnya hitam legam terbakar matahari, sedang memanggul karung beras di pundak. Aku bekerja sebagai kuli panggul di pasar induk kecamatan. Upahku pas-pasan,
Tapi cukup untuk makan dan membelikan obat darah tinggi Ibu Ratna yang kini sudah stroke ringan, dan hanya bisa duduk di kursi roda di rumah kontrakan berdinding anyaman bambu kami. Aku meletakkan karung beras itu di depan toko kelontong. "Terima kasih, Ga. Ini upahmu," kata pemilik toko, menyerahkan lembaran uang 10 ribuan yang lusuh. "Makasih, Pak Haji," jawabku sambil menyeka keringat dengan handuk kecil di leher. Saat aku hendak beranjak pulang, mataku tertumbuk pada sebuah televisi tabung 14 inci yang menyala di etalase toko elektronik di seberang jalan. Siaran berita bisnis sedang berlangsung. Di layar kaca yang buram itu, wajah yang sangat kukenal muncul. Headline berita tertulis besar, "Nadia Pramesti, CEO Nusantara Group, dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh tahun ini." Di layar, Nadia tampak semakin cantik, semakin berkelas. Ia sedang memotong pita peresmian sebuah rumah sakit amal yang ia bangun. Di sampingnya, berdiri seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun yang tampan dan cerdas. "Dika, anakku." Wartawan bertanya, "Bu Nadia, apa rahasia kesuksesan ibu bisa bangkit dan membesarkan perusahaan sebesar ini sendirian?" Nadia tersenyum ke arah kamera. Senyum yang tulus, bukan senyum sinis seperti terakhir kali kami bertemu. "Rahasianya sederhana," jawab Nadia di layar kaca. "Saya belajar untuk melepaskan beban yang tidak perlu. Ketika kita berani memangkas dahan yang busuk, pohon kehidupan kita akan tumbuh lebih subur dan tinggi." Aku terpaku di pinggir jalan berdebu itu. Dahan yang busuk. Itu aku. Ada rasa sesak yang menghimpit dada, ingin rasanya aku menangis berteriak menyesali kebodohanku dulu. Namun, air mataku sudah kering. Rasa sakit itu kini berganti menjadi rasa penerimaan yang pahit. Nadia benar. Aku adalah benalu yang harus dipangkas agar dia bisa bersinar. Dan sekarang, melihatnya bahagia dan sukses dari kejauhan, disinilah satu-satunya cara aku bisa mencintainya, dengan tidak lagi menjadi beban dalam hidupnya. "Woi, Ga, jangan ngelamun. Itu ada truk bawang datang." "Bongkar?" teriakan mandor pasar membuyarkan lamunanku. Aku tersenyum tipis, menatap layar TV itu untuk terakhir kalinya. "Selamat, Nadia. Kamu menang," bisikku pelan, lalu berbalik memanggul karung bawang yang berat dan bau. Inilah hidupku sekarang. Mengurus diriku sendiri, dengan keringatku sendiri, menanggung beban kesombonganku sendiri. Tidak ada lagi istri yang menopang, tidak ada lagi kemewahan palsu. Hanya ada Arga, sang kuli panggul, yang belajar menjadi manusia seutuhnya di tengah debu jalanan. Tamat. Pesan moral singkat. Hargai pasanganmu, jangan pernah meremehkan pasangan yang diam dan sabar. Di balik diamnya, mungkin dialah tiang kokoh yang menahan atap hidupmu agar tidak runtuh. Kejujuran finansial, rumah tangga bukan tempat untuk gengsi. Terbuka soal keuangan jauh lebih mulia daripada terlihat kaya tapi hasil memeras pasangan atau berhutang. Roda itu berputar. Kesombongan adalah jalan tercepat menuju kehancuran. Apa yang kau tanam, menghina, merendahkan, itulah yang akan kau tuai di kemudian hari. Kemandirian sejati, jangan pernah merasa hebat di atas fasilitas orang lain. Laki-laki sejati diukur dari tanggung jawabnya, bukan dari gaya hidupnya.